Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ini kita sudah sampai kepada malam yang ke-10 bulan Ramadan. Malam ke-10. Malam 10 kalau malam 11 ini. Ibu-ibu, malam ke berapa ini, Bu? Malam 10 ya. Pas berarti ya. Malam ke-10 Ramadan. Namun rasanya udah seperti malam berapa, Bu? Rasanya sudah seperti malam berapa? Malam terakhir. Malam terakhir ya. Sudah banyak kemajuan softnya ini ya. Masjid Raudhus Salim ini kemajuannya banyak ini. Awalnya 3 soft, sudah disiapkan panitia 3 soft. Ternyata yang terisi cuma 2 soft. Alhamdulillah. Besok-besok nanti malam 20 lagi. Takutnya nanti pemain utama lagi yang datang ini. Imam, Bilal, Muazzin. Selesai lah. Yang lainnya tak tahu lagi gimana Pak. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamin illa al-ju'a al-'atas." Rasulullah SAW bersabda, banyak di antara kaum muslimin yang berpuasa. Berarti kalau Rasul katakan banyak, berarti kira-kira itu di atas 50%. Nah itu Pak ya. Berarti kalau di atas 50% berarti banyak. Berarti kalau 50% setengah. Berarti kata Rasulullah SAW, ada sebagian besar kam min sha'imin, sebagian banyak dari orang berpuasa. Berapa banyak itu? Laisa lahu min siyamin, tidak ada manfaat dia berpuasa. Ini bukan saya yang berkata Pak ya. Ini Rasulullah SAW. Kata Rasul, banyak orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh pahala puasanya. Apa yang diperoleh? Illal ju' wal 'atas, kecuali cuma rasa lapar dan haus. Ya. Kita puasa Pak. Ya. Entah ya, kalau di sini ada nggak Pak? Sebagai bulan nggak ada ya. Azan, sholat subuh, disempatkannya lagi minum. Ya. Sudah ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata muazzin. Masih bisa nih, masih Allahu Akbar. Itu tak boleh lagi Pak. Ya. Walaupun kita sudah mengunyah, masih mengunyah ini, itu jangan terlalu lagi. Ini rezeki ini tak boleh dimuntahkan ini. Telan aja lah, tak boleh. Kalau kita telan lagi itu, walaupun cuma 1 butir atau 2 butir itu, sudah membatalkan puasa. Tidak dihitung puasa lagi. Nah, makanya kalau sudah ada imsak, kan kita diingatkan imsak Pak ya. Imsak, apa guna katakan imsak itu? Kita itu bersiap-siap. Kalau sudah imsak bersiap-siap, kalau bisa disudahilah segala amalan yang kira-kira bisa membatalkan puasa. Mulai makan, minum dan hal lain sebagainya. Maka kita berpuasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kenapa bisa sia-sia puasa kita? Karena kita melaksanakan hal-hal yang
tidak bermanfaat. Misalnya membicarakan aib orang, ya. Ini biasanya setan itu luar biasa. Tapi kan kata Ustaz, setan dibelenggu bulan Ramadan, rajanya. Rajanya setan dibelenggu. Tapi ada setan itu yang berkeliaran juga. Setan itu ada dua jenis, Pak. Setan itu dua jenis. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin itu ada dua. Ada jin, ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Ya. Membicarakan aib orang, ini termasuk tuh. Tak ada lagi gunanya berpuasa. Kalau dibatalkan berdosa, dilaksanakan tidak mendapatkan apa-apa, cuma mendapatkan lapar, haus seharian, tapi tak ada manfaatnya, tak ada pahalanya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul kami yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini ialah pentingnya kita dalam memahami atau memperbaiki sholat kita. Karena sholat ini ibadah utama dalam umat Islam. Rasulullah SAW dalam hadisnya, kalau tidak salah ini ada di hadis Arba'in an-Nawawiyah, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, rambutnya hitam, rambut hitam, baju putih, kulitnya cerah. Datang kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat itu bermajlis di Masjid Nabawi. Datang seseorang tadi, kalau dilihat dari perjalanannya itu, dia bukan orang perjalanan jauh. Kalau dilihat dari berpakaiannya, cara penampilannya, tidak, dia itu bukan orang jauh. Tapi orang Madinah tidak ada yang kenal. Rambutnya disemir hitam, kulitnya cerah, bajunya bersih. Tiba-tiba datang menjumpai Rasul, duduk kepada Rasul, ditempelkannya lututnya dengan lututnya Rasulullah SAW. Ya. Datang seorang laki-laki, tak dikenal orangnya, masuk dia ke dalam majelisnya Rasulullah, duduk di depan Rasulullah, jumpa dia dengan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Apa katanya? Ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam. Ya Rasul, apa itu Islam? Katakan kepadaku apa itu Islam, kata seseorang tadi. Kata Rasul, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wal hajj ila Baitul Haram idza istata'tum. Atau fima ma'anahu seperti itu. Kata Rasulullah SAW, kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji kalau kamu mampu. Dan juga banyak lagi ditanya sama pemuda tadi. Setelah pemuda ini pergi, laki-laki ini pergi pemuda ini. Setelah hajatnya selesai, pergi dia. Rasul itu sifatnya seperti itu, Pak. Sebenarnya Rasul itu sudah tahu yang datang ini adalah seorang yang sangat spesial. Siapa yang datang kira-kira, Pak? Malaikat Jibril. Rasul itu tidak langsung mengatakan kepada sahabat, "Oh, ini malaikat Jibril." Tidak. Tapi Rasul itu memancing para sahabat agar berpikir terlebih dahulu. Setelah laki-laki ini pergi, kata Rasul, "Tahukah kalian siapa tadi?" Kata Rasul. Kemudian kata sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, dia tadi adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk menjelaskan Islam kepada kalian.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah sarana kita untuk terhubung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah ini adalah ibadah mahdoh, ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Tunaikanlah atau dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kalau hari ini Pak, kita salat tidak tenang, salat tidak tenang, resah segala macam, itu berarti salat kita itu ada bermasalah. Salat kita ada bermasalah. Karena kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat Allah pasti hati kita tenang. Kalau kita salat pasti kita tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, kalau kita sudah salat, kita mengingat Allah, pasti hati kita tenang, jiwa kita tenang. Karena kalau kita tidak tenang, berarti ada yang salah dengan diri kita. Bukan salatnya yang salah, berarti diri kita ada yang salah. Mungkin sering makan yang haram bisa jadi, atau wudhu kita tidak sempurna bisa jadi, berbagai macam hal lainnya. Maka kalau kita tidak tenang dalam sholat, kita koreksi lagi diri kita. Kenapa saya bisa tidak khusyuk dalam sholat ini? Kenapa tidak tenang? Rasanya kalau sholat itu rasanya pengen buru-buru aja selesai. Imam baca sabbihisma rabbikal a'la, di hati kita menggerutu, ini mau kok baca sabbil gitu kan? Itu berarti hati kita tidak tenang. Imam baca panjang sikit, kita sudah gelisah. Aduh, panjang kali imam ini gelisah hatinya. Berarti ada yang perlu dikoreksi di hati kita. Kemudian apalagi, salat itu fungsinya adalah mencegah kita di dalam keburukan. Salat itu mencegah manusia dalam keburukan. Ini juga Allah firmankan, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahwa salat itu kata Allah Subhanahu wa taala mencegah pelakunya dari perbuatan munkar. Mencegah dari perbuatan munkar. Munkar itu apa sih, Bu? Munkar itu apa? Munkar itu apa, Bu? Munkar itu perbuatan yang buruk, perbuatan jelek. Jadi kalau kita sholat, kerjaan kita masih membicarakan aib saudara kita. Kita ini banyak berpuasa, kita menahan makan dan minum di siang hari, tapi kita tidak sadar kita memakan daging saudara kita. Kita memakan daging saudara kita. Kita membicarakan aibnya, kita membicarakan keburukannya. Kita sudah berbuka dengan memakan daging-daging saudara kita. Maka kalau kita sholat, insya Allah kita terlepas dari keburukan-keburukan, mengambil harta anak yatim, korupsi, apa lagi, berbuat zalim, dan lain-lain segala macam lainnya. Kalau kita sholat, insya Allah kita tidak akan berbuat kemungkaran. Kenapa? Karena kita mengingat Allah. Allah mengawasi kita. Kan yang tadi sudah kita katakan. Ala bidzikrillah. Innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tentu kalau kita sudah sholat, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat Allah, berarti kita lagi bermacam-macam, Bu. Ya. Misalnya nih, kita di satu perusahaan, bos kita sudah di situ nih, ya, pimpinan kita di situ. Masih berani nggak kita kira-kira melanggar perintahnya? Ya, berani nggak kira-kira itu? Dibilang atasan kita itu, misalnya jangan tebang itu ya, jangan tebang pohon itu lah, itu ya.
Tiba-tiba kita terbang, berani kita kira-kira kita mendekati pohon itu berani nggak itu? Pulas atasan kita sudah di situ nih, diawasin kita ini. Kira-kira berani nggak kita memotongnya? Nggak berani. Kenapa? Karena kita melihat dia pun melihat kita. Ataupun nggak usah lah dilihat, pakai CCTV pun kita sudah tak berani sekarang. Ya. Nah makanya itu fungsi sholat itu adalah mencegah kita dalam kemungkaran hal-hal yang buruk. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di sela bulan Ramadan yang mumpung kita masih dapatkan ini, karena kita tidak bisa menjamin, tak ada bisa menjamin Pak Ramadan yang akan datang apakah kita masih berjumpa dengan Ramadan. Tak ada yang menjamin. Sudah berapa banyak di antara kita ini Ramadan yang lalu itu masih bersama kita, masih sehat badannya, masih bugar badannya. Tiba-tiba Ramadan ini tak nampak lagi. Apakah dia meninggal dunia? Apakah dia karena sakit tak bisa keluar rumah lagi? Kita tidak tahu. Apakah Ramadan ini yang terakhir jatah kita dikasih Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala sebelum mendekati Ramadan. Maka di Ramadan yang masih tersisa ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Apalagi di Ramadan banyak amal-amalan. Banyak amalan yang kita pergunakan sebaik-baiknya. Apa dia? Yang terutama adalah puasa. Karena syahrul siyam, bulan puasa adalah bulan Ramadan adalah bulannya puasa. Kemudian apa lagi? Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kalau tahun yang lalu kita tak bisa hatam Al-Quran, minimal tahun ini kita usahakan hatam Al-Quran. Tak bisa kita menghatam Al-Quran, usahakan tahun ini kita bisa hatam Al-Quran. Kemudian apa lagi? Bulannya sedekah. Bulan ini kita perbanyak bulan sedekah. Apalagi 10 malam terakhir, Pak. 10 malam terakhir. Kenapa 10 malam terakhir? Karena di situ malam turunnya Lailatul Qadar. Tak usah banyak-banyak. Setiap kita mau sholat tarawih, usahakan bawa uang Bu dari rumah. 10 malam terakhir utamanya. Ya. Paling utama 10 malam terakhir. Karena kita tidak tahu ketika kita bersedekah, pasti 10 malam terakhir itu pasti ada bulan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, pasti itu. Tidak mungkin tidak pasti. Pasti di malam terakhir itu ada Lailatul Qadar. Usahakan setiap malam itu bawa uang, berinfak, bersedekah. Ya, atau bisa setiap 10 hari terakhir itu banyak-banyak bersedekah. Ya, karena bisa jadi ketika kita bersedekah itu kita tidak tahu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bayangkan 1000 bulan. Ya, kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, kalau kita berinfak 2000, kita bagaikan pernah berinfak 2000 malam. Berarti 1000 malam. Kalikan saja Bu, berapa agar infak kita itu kan? Nah, itu. Maka caranya bagaimana Bu? Biar kita memperoleh pahala yang banyak, adalah cari yang kira-kira yang paling banyak amalannya daripada kita. Cari seseorang yang kira-kira yang lebih banyak amalannya daripada kita. Misalnya, saya tidak bisa membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Saya cari orang yang membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Maka insya Allah dia membaca Al-Quran, saya mendapatkan pahala dari bacaannya 1 juz itu. Caranya seperti apa? Caranya bawakan dia buka puasa. Tak usah banyak-banyak. Kasih gorengan harga 3.000, harga 5.000, sudah cukup. Maka ketika dia berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala dari 1 hari amalan dia. Kalau 1 hari amalan dia itu berbaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, nah itulah yang kita ambil dari dia, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, terakhir pesan kami, jangan sampai
Jangan sampai kita puasa tapi tidak sholat. Kita puasa tapi tidak sholat. Tak ada gunanya puasa kita. Tak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita berbuat dosa, kita tinggalkan sholat. Meninggalkan perkara wajib adalah dosa. Sebaliknya juga kita sholat tapi tak puasa, ini sama juga. Kemudian sebelum kami tutup, setiap kalimat Al-Quran itu pasti Allah sandingkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Setiap Allah perintahkan kita berbakti kepada orang tua, pasti Allah sandingkan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti juga wa aqimus shalah wa atuz zakah. Pasti ada sandingan-sandingannya. Maka bulan ini adalah bulannya kita berzakat. Bapak Ibu yang masih ada harta yang kotor di rumahnya, masih ada harta yang milik orang lain, haknya orang lain, kita keluarkan. Jangan ditahan-tahan, haknya orang lain. Baik ia zakat mal, baik ia zakat fitrah. Kemarin Pak Bupati mengatakan seperti ini, Pak Wakil Bupati mengatakan seperti ini. Tahun yang lalu ada sekitar 200 lebih kurban di Kecamatan Gayung. 200 kurban lebih. Itu kalau diuangkan kata beliau itu sekitar 3M. Bayangkan. Kalau diuangkan sekitar 3M. Padahal kurban itu adalah ibadah yang sunnah. Sedangkan zakat kita dapatkan itu kampung Daeno itu cuma sekitar 100 juta sekian. Bayangkan berapa, kemana zakat kita berarti itu. Maka dari itu kami ajak kepada kaum muslimin sekalian yang Allah titipkan harta, berikan haknya kepada orang lain. Jangan kita makan haknya orang lain. Suatu saat Allah akan minta pertanggungjawabannya. Mungkin saya akan sampaikan jika ada kesalahan kekhilafan itu murni datang daripada kebodohan kami. Jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim wa ala kulli khata'in wa nuqsan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.